Terima kasih untuk kesempatan hari ini kembali kami mempelajari firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus bersama kami memberikan kami pengertian. Beshem ha'af ben ruach kodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, bertemu lagi, senang sekali. Saya mau ngutbahin diri saya sendiri. Biasanya kalau sudah jadi pembawa firman, pengkhotbah itu kan ngutbahin orang mulu. Nah, maka muncul satu istilah, gajah dibelangkoni, iso khotbah gak ngelakoni. Nah, makanya kita perlu selalu menilai diri kita masing-masing supaya gak takabur. Jadi bahasan kita hari ini adalah sebuah topik yang judulnya narsis. Dan ada sampai di sisi narsisisme spiritual. Ada ego superioritas yang berlebihan. Makanya ini penyakitnya para pengkhotbah, terutama yang sudah terkenal. Terus kemudian Anda julid, emangnya lu udah terkenal, emangnya lu udah besar. Enggak sih. Tapi kita punya potensi untuk ke arah ini. Jadi makanya kita sama-sama belajar. Dan saya mau juga terus belajar. Ketika perjalanan kehidupan kita tuh nggak mulus-mulus amat. Kadang-kadang Tuhan itu sayang sama kita. Perhatikan kalau karir kita melejit, apa-apa melejit, biasanya apa? Lupa diri. Dan ini kita masuk kepada narsisisme spiritual ini yang biasanya menjadi penyakit para pengkhotbah, gembala sidang, apalagi yang cabangnya banyak, umatnya banyak. Nah, dan biasanya pendeta-pendeta ini yang membuat saya gusar sejak dulu. Titik-titik Roh Kudus bicara padaku. Titik-titik Roh Kudus bicara padaku. Temen dah ibu ngeklaim begitu itu. Ya kan? Titik-titik seolah-olah hanya dia konjone Tuhan Yesus. Ya kan? Sehingga para jemaat itu merasa terheran-heran. Wih, Bapak pendeta, Ibu pendeta itu sakti. Iso krungu suaranya Roh Kudus. Aku kok nggak pernah. Kemudian mereka terprovokasi. Sehingga kemudian mereka terperdaya. Dikira yang berdiri di mimbar ini konjone Tuhan Yesus. Padahal nggak tahu Tuhan Yesus mungkin sedang marah sama dia. Anda tahu ada satu peristiwa yang Tuhan sedang marah kepada Musa, tapi Musa tetap bermukjizat. Kapan ayo? Tuhan marah sekali kepada Musa, tapi Musa tetap bermukjizat. Mukjizat di marah. Ketika Musa jahat lidah ngata-ngatain bangsanya sendiri, Hamorim, kamu orang-orang durhaka, dan kemudian dia memukul batu itu dan tetap ada mukjizat. Wow. Tuhan lagi marah sama Musa, tapi mukjizat tetap ada. Jadi nggak usah terprovokasi dengan pendeta-pendeta yang kelihatannya sakti. Kita nggak tahu loh Tuhan lagi marah sama dia. Makanya kalau ada suatu klaim Roh Kudus bicara padaku, nah ini itu adalah suatu hal yang sebenarnya kita masuk pada agama selfie. Worship the self. Kita masuk ke situ, worship the self. Wow, kok bisa sih kita worship the self? Memuja dirinya sendiri. Aku punya visi, Roh Kudus bicara padaku, kita harus punya banyak cabang. Sehingga kemudian dikiranya itu visi Roh Kudus, padahal visinya dia sendiri dengan keinginannya untuk dipuja-puji oleh orang-orang yang mengagumi dia. Jadi klaim Roh Kudus bicara padaku belum tentu benar, saudara-saudara. Memang Roh Kudus itu bisa bicara, bahkan secara audible untuk hal-hal tertentu. Tapi kadang-kadang pendeta tuh membuat suatu chip gospel, didik Roh Kudus bicara padaku. Contohnya,
seorang pendeta ngomong, pulang dari Australia, terus kemudian sampai ke Indonesia, masuk ke imigrasi yang row 13 ini penuh, kemudian yang 12 agak kurang. Terus istrinya bilang, Pak, kita pindah aja. Terus si pendeta ini bilang, Roh Kudus bicara pada saya, tetap di row 13 ini. Dan akhirnya apa? Yang row 12 yang orangnya sedikit tadi ternyata ada masalah sehingga tertahan lama. Nah kan Roh Kudus bicara padaku. Apakah semurah itu Roh Kudus cuman ngurusi row di antrean imigrasi? Nah ini kan kadang-kadang kita tuh punya suara hati, punya hati nurani, punya akal budi. Hati nurani, suara hati, akal budi ini kemudian dirancukan dengan suara Roh Kudus. Nah itu sudah masuk kepada narsisisme spiritual. Makanya jangan mudah ngeklaim bahwa apa-apa dari Roh Kudus, belum tentu loh. Makanya saya suka istilah ini, da livne mi ata omen. Ingatlah di hadapan siapa engkau berdiri. Ingatlah bapak-bapak, ibu-ibu pendeta termasuk saya, di hadapan siapa engkau berdiri. Jangan ngomong aneh-aneh karena ada CCTV yang gak pernah mati 24 jam, Tuhan tahu. Sekarang kita masuk pada satu bahasan, yaitu narsisisme. Istilah narsis itu berasal dari seorang ahli psikologi yang sangat terkenal, yaitu Sigmund Freud. Dia seorang psikiater Austria. Dia mengambil satu kisah mitologi bahwa ada satu pangeran ganteng banget, namanya Pangeran Narcissus. Karena dia ganteng banget, maka banyak perempuan-perempuan yang jatuh cinta kepadanya. Tapi kalau perempuan itu sudah dia taklukkan, kemudian dia sakiti terus-menerus karena dia merasa paling ganteng sendiri, narsis. Nah, kemudian sampai ke Eko, perempuan, dia membuat Eko patah hati. Tapi Eko ini punya kekuatan secara dewa dan kemudian bisa mengutuk si Pangeran Narsis itu kemudian suka ngaca, sampai di danau dia juga ngaca kan, dengire aku. Saking hari itu nggak ada selfie, ya kan? Kalau enggak ya selfie terus dia. Nah ketika dia terheran-heran dengan kegantengannya, kemudian dia ingin mengambil sesuatu di dalam danau itu, dan kemudian dia terjatuh dan dia tenggelam di situ. Kemudian muncul bunga, namanya bunga narsisus. Jadi ini dongeng, mitos saudara-saudara. Tapi inilah kata-kata narsis itu muncul. Tapi apakah narsis itu selalu buruk? Enggak kok. Narsis itu enggak selalu buruk. Ada yang namanya healthy narcissism. Narsisisme yang sehat, boleh narsis yang sehat. Karena narsis dikit ini, narsis sehat ini adalah lawannya rendah diri. Ya, melukru, rendah diri, minder. Nah ini, tidak boleh minder. Kalau orang minder itu nggak bisa punya hasrat atau gairah untuk maju. Nggak ada hasrat, gairah untuk belajar. Nggak ada gairah, hasrat untuk memperbaiki diri. Maka narsis dikit boleh. Yaitu apa ini? Narsis yang sehat. Jadi ada, kalau kita itu minder yang akut, apalagi kita tuh nggak punya identitas diri, nggak punya daya juang. Nah, Anda tahu ada lagu yang sangat terkenal tahun 80-an? Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Greatest love of all itu ketika Anda sudah belajar mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah self love yang realistis. Bahkan di Alkitab ada dasarnya, yaitu dalam Imamat 19 ayat 18 dan Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.
Kalau kamu nggak mengasihi dirimu sendiri, kamu nggak mau maju, kamu minder terus, kamu nggak mau berjuang, itu kamu nggak mengasihi dirimu sendiri. Maka demikianlah kamu juga harus menghargai orang lain seperti ketika kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi mencintai diri sendiri itu juga termasuk menjaga martabat. Kita sebagai orang Kristen, kalau kita melakukan bisnis, ojo malu-maluin Bapa kita yang di sorga. Kita punya harga diri, bicara seperlunya, bukan bicara ngawur, terus dibully orang se-Indonesia. Seperti 3 orang wakil rakyat yang minggu lalu jadi viral, ya kan? Itu karena apa? Karena mereka itu narsis, tapi sebenarnya mereka tidak memiliki harga diri. Dan rasa percaya diri itu juga termasuk narsis, tapi narsis yang sehat, suatu self love yang realistis. Nah, sekarang kita masuk pada narsisme yang tidak sehat atau pathological narcissism. Kadang-kadang orang yang narsis pengen tampil terus. Ini adalah tanda atau suatu topeng kerentanan. Dia sebenarnya rentan. Sebenarnya itu sebagai defensive mask, topeng kerentanan. Nah, dan ini sebenarnya suatu superioritas yang palsu. Dan ini merupakan suatu paradoks narsisme yang sehat tadi. Orang selalu ingin dipuji. Kenapa sih kok ini orang ini mau tampil terus? Nah, ini kadang-kadang berasal dari satu penyakit sejak kecil, yang dimana dia itu mungkin sejak kecil itu dibully terus, atau dianggap miskin terus, begitu punya duit pamer, flexing. Nah, ini masuk. Ada yang kemudian akut terjadi sebaliknya, dan kemudian dia cari suatu kompensasi terus, maunya di tengah, maunya di center, maunya selalu di depan. Nah, ini kemudian menjadi over narsistik. Yang berdiri di mimbar bisa loh jadi over narsistik. Dan ada 2 contoh di Alkitab kita. Yang pertama adalah Raja Nebukadnezar, ditulis dalam Daniel 4 ayat 30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel? Babel yang besar itu dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Bayangin misalnya seorang pendeta kecil terus kemudian menjadi besar, dulu miskin kemudian menjadi kaya, terus banyak pengikutnya, narsis deh. Bisa loh, bisa banget. Makanya ini khotbah untuk saya, bukan untuk jemaat. Buat yang berdiri di sini, yang sering lupa diri. Ketika cinta kepada diri itu menjadi ego yang berlebihan, haus pujian, kemudian gak bisa dikritik, kemudian dia meremehkan orang lain. Nebukadnezar tadi bilang, bukankah Babel itu kubangun dengan kekuatan dan kemuliaanku? Lalu dia merendahkan Tuhan. Terus yang kedua, Raja Herodes Agripa yang pertama, dia menerima pujian dari rakyat selayaknya dewa. Lalu apa yang terjadi? Dia langsung mati, dimakan cacing. Dia direndahkan. Jadi ada narsisme yang sehat, ada narsisme yang gak sehat. Lalu kita mempelajari spektrum narsisisme dalam terang Alkitab. Bagaimana spektrum yang benar dalam terang Alkitab? Tentu saja kita harus bicara di dalam dasar firman, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, di dalam image Allah. Bahasa Latinnya imago Dei. Nah, kita membaca Kejadian 1 ayat 27, Vayifra Elohim et ha'adam Betselem Elohim. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia. Betselem Elohim bara oto Zachar unegeva bara otam.
diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi betul-betul Tuhan itu menciptakan manusia di dalam imago Dei, di dalam image-nya Allah. Dan ini dasar yang sehat bagi kita untuk menghargai diri kita sendiri. Betapa mulianya kita diciptakan hampir mirip seperti Allah. Tetapi karena ada dosa yang masuk ke dalam diri manusia, kemudian ada yang namanya kecenderungan narsistik yang menjadi berlebihan, yang ingin dipuja, menjadi pusat semesta. Saya lagi diceritain teman saya yang beribadah di gereja tertentu. Setelah ibadah seru rame di gereja yang sangat besar itu, pendetanya datang. Dalam keadaan kita bernyanyi berseru-seru kepada Tuhan, lalu ada standing ovation untuk pendeta itu 30 menit mengeluh-elukan pendeta ini. Keren banget. Wah. Bisa begitu. Orang bisa lupa diri. Orang datang untuk pendeta itu, bukan untuk Tuhan. Jadi inilah, siapapun dari kita punya potensi. Jadi makanya saya kalau dibully-bully dikit gitu di medsos gitu ya nggak apa-apa. Tuhan sedang mengingatkan kita untuk mawas diri, untuk menilai kembali apa yang sudah kita lakukan. Nah, maka kita harus mengingat, apakah kita sudah lepas kendali pada kecintaan kita pada diri kita sendiri? Nah, kalau sudah lepas kendali jadi megalomania, mencintai diri sendiri secara berlebihan. Dan ini adalah narsisme patologis megalomania. 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual. Wow. Dan di sini juga sering membual. Nggak dengar suara Roh Kudus, suara hatinya sendiri ngeklaim suara Roh Kudus gitu kan? Menyombongkan diri. Wah, cabangku banyak, pendengarku banyak, subscriberku mulai banyak, seru. Kemudian ada juga mereka menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Banyak pendeta-pendeta yang nggak terima kasih, ya kan? Nggak cocok sedikit, pecah, nggak cocok sedikit, pecah, nggak cocok sedikit, pecah. Padahal dia dulunya didukung kuat oleh gereja induknya sebelumnya. Jadi apa sih yang menyebabkan kita menjadi narsistik? Jadi kadang-kadang ada trauma luka batin dari seseorang di masa lalunya yang sering dibully, yang sering diremehkan, yang sering dihina. Kemudian ketika dia mulai merasa mampu, maka dia menunjukkan kemampuannya secara habis-habisan. Dan ini merupakan suatu mekanisme untuk mempertahankan diri menurutnya, bahwa dia bisa ngeksis terus. Dia butuh suatu validasi. Ada sahabat saya yang selalu kalau ketemu itu selalu memvalidasi dirinya. Padahal saya itu mengenal dia sejak kecil. Wes gak usah cerita, aku roh, wes gak usah cerita aku roh. Koncomu akeh, koncomu banyak yang orang-orang pangkat. Kamu berkumpul dengan mereka, tapi selalu bercerita bahwa lingkarannya sekarang itu orang yang ada di papan atas. Kenapa? Karena dia perlu validasi diri terus. Karena dia insecure. Kalau nggak ngomong nanti nggak tahu kalau aku ini ngetop. Kalau aku nggak cerita, nggak tahu kalau aku ini ada di lingkaran orang-orang top. Maka di situ perlu validasi diri. Yang di sini juga, misalnya, kalau saya foto-foto sama orang biasa, kata posting. Begitu foto sama Mbak Tuan besar, wah taruh. Kenapa? Untuk validasi diri.
Dan ini sama, di dalam hal-hal tertentu bisa menjadi akar masuknya dosa itu. Dan sekarang kita mempelajari bagaimana sih jejak narsisme itu ada di Alkitab. Yang pertama tentu saja kejatuhan manusia, yang dimana Adam ingin menjadi seperti Allah, narsis toh, ya kan? Apa yang dia kurangkan di Taman Eden? Gak ada yang kurang, tapi ada yang satu yang dirasa kurang oleh si Adam ini. Dia gak bisa seperti Tuhan. Maka kemudian dia bisa masuk, digoda oleh iblis melalui ular itu, melalui istrinya. Kalau kamu makan buah itu, nanti jadi seperti Allah. Narsis toh. Apakah penting bagi Adam itu untuk menjadi seperti Allah? Bukankah dia sudah diciptakan dalam image Allah? Lalu yang kedua adalah Menara Babel. Ketika Nimrod menjadi emperor pertama. Nimrod itu keturunan Ham. Keren. Orang paling keren di Alkitab, yang ditulis di Alkitab itu bukan keturunannya Sem, tetapi keturunannya Ham. Nimrod, putra dari Kus. Kus memperanakan Nimrod. Jadi putune Ham. Dia menjadi emperor pertama di bumi dan ditulis dalam Kejadian pasal 11. Kemudian dia membuat suatu hegemoni, ingin membuat suatu kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Apa makna langit di sini? Dia hendak meraih tahtanya Tuhan untuk dirinya sendiri. Dan di sini dia bersama teman-temannya ada teologi narsistik yang kolektif. Itu kan dulu Bu, siapa bilang? Hari ini juga ada teologi narsistik yang kolektif. Perhatikan, ada banyak orang-orang, teman-teman saya sendiri, yang satu bela merek A, yang satu bela merek B, yang kalau di merek B, kamu gak dikembalakan dengan baik, kamu cuman gak mau makan makanan keras, kamu masih kanak-kanak. Kalau kita digembalakan dengan baik merek ini. Sama, ini ada teologi narsistik yang kolektif, sehingga dia secara kolektif turut menyembah hamba Tuhan besar itu untuk mewujudkan visinya, menyatukan diri untuk kemuliaan satu nama manusia, tapi bukan nama Tuhan. Sama-sama Kristennya kok, sama-sama menyembah Tuhan, tapi beda merek. Maka merek ini yang kemudian diperjuangkan. Kemudian ada kehidupannya Raja Saul. Dia lebih takut kehilangan popularitas daripada Tuhan, yang membuatnya mencari validasi dari manusia, bukan kerelaan hati di hadapan Tuhan. Yang keempat ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tentu saja Salomo di puncak kemuliaannya dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Tadi sudah kita bahas mengenai Nebukadnezar, juga punya penyakit narsistik yang patologis. Kemudian Herodes Agripa juga memiliki kecenderungan megalomania. Anda bisa nggak megalomania? Bisa, saya bisa, semua bisa. Semua punya potensi untuk ini. Dan Salomo yang hikmatnya seperti pasir di laut, dia juga bisa jatuh. Dia masuk ke dalam dosa megalomania. Kok bisa? Raja yang paling berhikmat itu bisa jatuh. Dan Raja Salomo ini keren. Dia dari hikmat menuju ke narsistik spiritual. Dan ini biasanya terjadi juga terhadap hamba Tuhan. Ketika dia menjadi hamba Tuhan yang kecil, murni banget, cinta Tuhan. Iya. Saya yakin semua hamba Tuhan besar itu awalnya dimulai dari kesetiaan, kemurnian. Terus mari ngono lali. Kenapa? Ada pepatah Jawa, kuoso gendong lali. Nek wis kuoso lali. Jadi itulah awal kerendah hatian Salomo. Ketika Tuhan tanya ke Salomo, Salomo, kamu minta apa? Semua akan aku berikan kepadamu.
Salomo nggak minta kekayaan, Salomo nggak minta kemuliaan, Salomo cuma minta hikmat. Bagus. Bukan kekayaan, bukan umur panjang. Dan ini sebenarnya suatu self-awareness, suatu kerendahan hati di Gibeon. Menjadi tempat yang sangat monumental bagi Salomo. Dia hanya meminta hikmat, dan ini menekankan kerendahan hatian Salomo di awal pemerintahannya. Di awal pemerintahannya. Perhatikan. Awal-awal itu selalu murni biasanya. Tapi mari ngono, gendong. Dan ini termasuk masih di narsisme yang sehat. Kasih aku hikmat Tuhan, supaya aku berhikmat. Dan betul, kemudian apa? Dia memiliki, dari hikmatnya itu dia dikenal. Jadi orang berhikmat itu dia memiliki banyak ide. Dari idenya muncul suatu kekayaan-kekayaan yang lain, termasuk kekayaan materialistis. Dan ini ditulis di dalam Raja-Raja 10 ayat 1-9 sampai Ratu Sheba datang mengunjungi. Sehebat apa itu Salomo? Dan dia simbol dari teologi kemuliaan, teologi kemakmuran. Sampai di sini masih sehat. Siapa yang melarang pendeta kaya? Nggak ada yang melarang. Tapi biasanya apa? Kuasanya itu yang gendong lali. Di titik ini, tapi biasanya kalau sudah kaya, ya biasanya ini teologi ini masuk di narsistik spiritual, yang kemudian hal itu, kekayaannya, kemuliaannya, hikmatnya untuk memperkuat citra dirinya. Dan inilah narsistik teologi, narsisism spirituality. Bahwa firman dan ibadah bukan lagi berpusat kepada Allah, melainkan turut menjadi panggung egonya. Makanya ada gereja yang kalau pendetanya masuk dikasih standing ovation setengah jam untuk dia doang, tepuk tangan. Miris saya mendengar itu. Nah, kemudian ketika ego ini terus dipupuk, wah, ibu, khotbahnya bagus, pastor, khotbahnya keren. Aku diubahkan oleh egomu. Nah, kemudian yang suka khotbah di sini itu apa? Jadi inflasi ego. Egonya naik terus. Kemudian Salomo pengen lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Kita hari ini disuguhi setiap hari korupsi yang bukan cuma miliar. Sekarang itu T. Zamannya Pak SBY, yang paling gede itu apa? Senturi, 6,7 triliun. Tapi kalau hari ini ratusan, bahkan kuadra triliun. Sama ini mah Salomo. Salomo juga ingin terus memperbesar kekayaannya. Bahkan di zaman Salomo ada yang namanya Israel Raya, yang bukan hanya di Tanah Suci yang di dekat Gaza itu. Nah, itu Tanah Suci yang ada di Mediterania itu, bahkan sampai dari Sungai Nil sampai ke Sungai Efrat, dan itu disebut sebagai Israel Raya, dicapai pada zamannya Salomo. Dan untuk mempertahankan ini, Salomo mengerahkan kerja paksa bagi rakyat untuk proyek-proyeknya. Sama. Kita harus membangun gereja baru. Beli tanah, beli ini, beli ini, beli ini. Akhirnya apa? Untuk ego dari yang mengerahkan itu. Sama ini Salomo. Jadi disitulah Raja Salomo dari hikmat menuju ke narsistik spiritual. Dan kemudian jadi deh aneh-aneh. Anda tahu setiap gereja itu ada masanya. Ada masanya. Dan biasanya pemimpinnya jatuh, bukan jatuh yang rumit-rumit. Jatuh soal hal kecil-kecil. Ya ini sama, Salomo. Mosok waktu zamannya dia menulis Kidung Agung itu, awalnya dia naksir sama gadis Sulam itu, istrinya cuma 86.
di akhir kekuasaannya, istrinya ada 700, gundiknya ada 300, 1000. Dan ini adalah titik kejatuhannya. Mosok karo nek iku suatu kerakusan yang dilarang di Alkitab, bahkan di dalam Imamat pasal 17 sudah ngomong begini. Jangan mengambil banyak istri. Dia ngambil banyak istri. Itu semua ya, hukum untuk raja oleh Salomo itu semuanya dilanggar. Mosok karo. Orang Salomo ini juga sangat tahu mengenai kitab Torah. Dan Salomo merasa dia berdaulat penuh, dia menggantikan posisi Tuhan, dia masuk ke megalomania. Dan inilah keruntuhan Salomo akibat narsistik spiritual. Dan di Raja-Raja pasal 11 ayat 9 sampai 13, Allah menegur, hatinya tidak lagi sepenuh hati kepada Tuhan. Jadi disinilah setiap dari kita, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, di level apapun. Ini kan saya ngomongnya ini selalu dari tadi itu pendeta, khotbah gitu. Dimanapun itu bisa. Ya. Ada narsistik spiritual, ada megalomania religius, dan ini adalah destruksif, merusak. Banyak kok, nggak usah jauh-jauh di Surabaya ini, gereja besar-besar. Akhirnya apa? Destruktif. Pecah, keluarga pecah, rebutan apa? Rebutan dunia. Bapak sama anak, bapak sama mantu, saudara sama saudara, saling manggil ini apa? Jawara ini, jawara itu, masing-masing di backup oleh mafia yang ini, mafia yang itu. Loh, pendeta kok minta tolong mafia? Sing kenai deh. Masuk Tuhan ini gak iso. Tapi itulah yang terjadi di Surabaya. Bahkan baru-baru ini juga kita banyak sekali mendengar gereja nek wis gede, kemudian jadi rebutan. Rebutan siapa? Antar pemilik saham dari gereja itu. Nah, disinilah juga narsistik spiritual dan megalomania religius telah menjangkiti Salomo. Tapi apakah Salomo bertobat? Gak ada tulisannya, Bu, di kitab Raja-Raja kalau Salomo itu bertobat. Iso-iso gak tobat. Sebenarnya kalau kita belajar Alkitab dengan sebenar-benarnya, ya, bolehlah kita pernah salah, tapi jangan lupa untuk bertobat. Dan Salomo di sini, syukur, alhamdulillah, haleluya, Salomo itu bertobat. Pertobatannya dengan indikasi apa? Ada 3 kitab yang ditulis oleh Salomo. Ada kitab Amsal, kitab Hikmat, kemudian ada kitab Kidung Agung, kitab mengenai kasih sayang Tuhan terhadap manusia yang dibungkus dengan kisah cinta antara gadis sulam dengan kekasihnya, yaitu gembala yang di kampungnya itu. Dan kemudian ada kitab Kohelet, kitab pengkhotbah. Dan kalau Anda mempelajari kitab pengkhotbah, Anda pasti akan masuk ke dalam suatu kesimpulan bahwa ini adalah satu kitab yang ditulis oleh Salomo sebelum Salomo itu mati. Nah, ini terlihat jelas dalam misalnya Pengkhotbah 12 ayat 1. Dia itu memberikan suatu wejangan kepada orang-orang muda. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari malang. Hei kamu anak muda, ingat siapa penciptamu sebelum hari-hari malang. Apa maksudnya hari-hari malang ini? Ya, Anda boleh punya kekayaan triliun, tapi nek wis tuwek, tetep aja gak enak. Longgo gak enak, turu gak enak, mangan gak enak, berdiri gak enak, duduk gak enak, harus dibantu, ngerepotin orang. Nah, itu yang maksudnya hari-hari malang. Maka ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum kamu tua. Ojo sampai kebablas, gak sempat untuk bertobat. Terus bertobat, karena kamu nanti, nah, Kejadian
Pengkhotbah 12 ayat 7 menuliskan debu kembali menjadi debu. Manusia kembali, roh manusia kembali kepada yang mengaruniakannya. Vayashov he'avar al haaretz keshaya ve'arua tashuv el ha-Elohim asher netana. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini adalah satu dasar yang pertama, bahwa Salomo bertobat di dalam masa tuanya. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, itulah kitab pertobatan dari Salomo. Dasar yang kedua adalah dalam 2 Samuel 7 ayat 14-15. Menuliskan seperti ini. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Siapa? Aku akan menjadi bapaknya Salomo dan Salomo akan menjadi anakku. Apabila Salomo melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum Salomo dengan rotan yang dipakai orang tua, dengan pukulan yang diberikan kepada anak-anak manusia. Dan perhatikan di ayat 15. Ini penting. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan daripadamu. Jadi ada satu waktu Salomo itu memang jauh dari Tuhan, dipukul oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, kamu tetap anakku, walaupun kamu aku pukul supaya kamu akan kembali. Nah, kenapa sih Salomo yang hikmatnya seperti pasir di laut kok bertindak bodoh? Kenapa pendeta yang hebat bisa jatuh kepada kerikil kecil, masuk koran? Ya. Kadang-kadang dosanya itu yang boten-boten. Pendeta itu bisa dosa yang boten-boten. Maksud pendeta itu kok bisa melecehkan anak kecil, pedofilia? Orang kita aja enggak, gitu kan misalnya. Anda bisa terheran-heran. Kita aja enggak punya hati untuk melecehkan anak kecil. Kok pendeta itu yang sudah khotbah kok bisa melakukan itu? Makanya kadang-kadang dosa itu masuk pada satu kerikil-kerikil kecil, dan biasanya ini masuknya godaan iblis datang. Bapak Gereja Agustinus itu mengatakan ada curvatus in se. Ketika seorang hamba Tuhan, siapapun dari kita, selalu mencari hal-hal yang melengkung kepada dirinya sendiri, wow, yaitu mulai masuk nanti. Jadi megalomania, punya penyakit NPD, terkenal kan ini? Ya. Istrinya Bapak Gembala kan seorang yang ahli mengenai psikologi ini, NPD, Narcissistic Personality Disorder, narsis. Terus kemudian hamba Tuhan yang sudah mulai melenceng ini kan biasanya, wah, Pak Gembali, kayak nih, mulai ini, Ibu Gembala itu mulai ini, si Ibu Pengkhotbah ini mulai ini. Terus kemudian langsung ditutup dengan apa? Satu ayat, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Mari ngono maneng ucap. Gak ada yang mengingatkan dia, dijarno. Karena dianggap dia orang yang diurapi Tuhan. Ada ayatnya, jangan mengusik orang-orang yang diurapi. Ini bisa jadi racun, saudara. Ya kan? Makanya kalau saya salah, tolong kasih tahu. Gak usah takut, ayat 1 Tawarik 16 ayat 22. Ya kan? Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Ini biasanya jadi obat untuk nutup mulut orang-orang yang mulai ngeritik, mulai tidak menyukai, ya, mulai membuat resah orang-orang yang memimpinnya. Memang Tuhan itu punya kuasa untuk mencabut secara berdaulat, menegur pemimpin yang diurapi. Tapi paling enggak, jikalau kita melihat ada suatu kesalahan, kejanggalan, paling enggak Anda menarik diri, jangan ikutan-ikutan lagi jadi basernya. Paling enggak.
ya kan? Kalau Anda tidak mau secara vokal untuk mengkritik dia. Dan Tuhan Yesus itu justru mengatakan dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44, pemimpin itu harus melayani. Dan Tuhan Yesus sebelum masuk ke dalam sengsaranya di kayu salib, dia sudah memberikan satu peragaan yang sangat visual. Dilihat, dia mencuci kaki murid-muridnya. Markus 10 ayat 43 sampai 44, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, menjadi pemimpin yang melayani. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia yang menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kalau hamba Tuhan besar, kemudian punya bodyguard, masuk ke gereja dikelilingi oleh bodyguardnya dan gak bisa disentuh oleh anggota jemaatnya sendiri. Dan kemudian berdiri langsung ngomong, Roh Kudus bicara pada untuk memperluas visi kita sebagai gereja. Kita harus punya banyak cabang, kita harus punya visinya banyak. Mengklaim Roh Kudus bicara padamu, ya boleh. Kadang-kadang memang Tuhan itu bisa audible. Tetapi ketika seseorang mengklaim dia mendengar suara Tuhan, hendaklah dia ingat Da livne mi ata omen. Di hadapan siapa engkau berdiri. Biasanya penyakit pengkhotbah karismatik itu kan ngomong apa? Mojo ayat siji, mari ngono ngladrah ngomong istrinya, anaknya, pokoknya cerita macam-macam. Terus habis itu ngeklaim Roh Kudus bicara pada. Kita tidak terbiasa membaca ayat secara passion, direnungi, diresapi, dan betul-betul setelah merenungi firman Tuhan, mempelajarinya, bagaimana menafsirnya, baru di level tertinggi itu apa? Pencerahan Roh Kudus, ada level-levelnya. Dan ini yang membuat kita itu menjadi, kekristenan itu menjadi cheap gospel. Mosok cuman beda row antrian imigrasi aja mesti dengar suara Roh Kudus. Itu kan jadi Roh Kudus jadi murah, cheap gospel. Makanya kita jangan mengejar sesuatu yang audible. Apa sih yang Anda dalam pikiran Anda itu mengenai worship? Apa worship itu? Worship dalam pikiran kita itu biasanya apa? Menyanyi, menari, melompat, main musik, kumrang, haleluya, tepuk tangan. Tapi bagi orang Yahudi, worship yang tertinggi itu studi Bible. Studi Bible is the highest form of worship. Studi Bible as the highest form of worship. Kenapa sih? Kenapa kok studi Bible itu disebut oleh orang Yahudi sebagai penyembahan kepada Tuhan yang tertinggi? Perhatikan, ketika Anda menyanyi, Anda bicara kepada Tuhan, Anda memuji Tuhan. Ketika Anda berdoa, Anda bicara kepada Tuhan. Tapi ketika Anda mempelajari Alkitab, mulut Anda terkunci diam. Anda membiarkan Tuhan bicara kepadaku. Tapi apakah selalu audible? Makanya ada satu istilah yang disebut dengan shomea ba sheket, mendengar dalam keheningan. Jadi kalau Anda ada mendengar hamba Tuhan ngomong Roh Kudus bicara padaku, gak usah terprovokasi. Walaupun memang bisa benar iya, tapi belum tentu iya. Gak usah terprovokasi, gak usah cari sesuatu yang audible. Karena Tuhan itu bisa bicara di dalam keheningan. Ada ayatnya, ada. Elia memiliki banyak mujizat besar, yang supranatural, yang keren, yang besar, yang bisa dielulukan banyak orang, yang membuat orang heran.
Tapi ada di satu titik Tuhan tidak bicara di dalam keriuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 2. Ayat 11 sampai 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu datanglah angin besar yang kuat. Tapi Tuhan gak ada di angin itu. Lalu sesudah angin itu datang gempa. Tapi Tuhan gak ada dalam gempa itu. Setelah gempa, datanglah api. Tapi Tuhan gak datang dalam api itu. Dan perhatikan ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi sepoi-sepoi basah. Nah, ini kan terjemahan. Bahasa aslinya itu nulis demikian. Kol demama daka. Kol itu bunyi voice, demama itu diam, daka itu silent. Ada nggak sih bunyi yang nggak bisa didengar? Tapi ini ditulis ada bunyi yang silent. Anda dengar apa? Nggak dengar apa-apa. Tapi di sini Tuhan hadir di dalam keheningan. Elia sedang di dalam masa krisis, takut, lelah, merasa sendirian. Ia mengira Tuhan akan hadir di dalam tanda-tanda spektakuler badai, gempa, api. Tapi Tuhan memilih menyatakan dirinya dalam keheningan yang tak terdengar. Jadi ada suara keheningan yang lembut di dalam hati orang yang mendengar suara Tuhan. Mendengar di dalam keheningan, di sanalah jiwa berjumpa dengan Allah. Dan ini dialami oleh Elia. Jadi Tuhan datang itu enggak selalu hal-hal yang besar di KKN besar terus kemudian ada mukjizat, enggak. Kadang-kadang Tuhan datang dalam keheningan. Dan keheningan ini sebenarnya bisa juga menyembuhkan bangsa yang luka seperti Indonesia. Kita terlalu riuh, wakil rakyat riuh, rakyatnya juga riuh. Dan kadang-kadang kita perlu keheningan untuk dapat mengerti salah yopo sih bangsa ini. Ada satu momen yang sangat viral ya. Sudah lama ini cerita. Ketika Mother Teresa, Bunda Teresa itu diwawancarai oleh seorang wartawan. Pengen tahu, kok bisa sih ada seorang perempuan yang sangat renta tetapi begitu kuat dalam berdedikasi untuk membaktikan hidupnya mengurusi orang-orang miskin. Nah, si wartawan ini doanya itu kayak gimana sih Mother Teresa, gitu kan? Apa yang kau katakan kepada Tuhan ketika engkau berdoa, Mother Teresa? Kemudian Mother Teresanya ngomong, kalau aku berdoa aku nggak ngomong apa-apa kok, aku mendengar. Terus kemudian si wartawan itu tanya, kalau kamu nggak ngomong apa-apa, lantas Tuhan ngomong apa? Mother Teresa ini jawab, Tuhan juga nggak ngomong apa-apa, dia mendengar. Si wartawan ini bingung, terus langsung dipotong oleh Mother Teresa ngomong begini, kalau kamu nggak memahami ini, aku nggak bisa menjelaskannya padamu. Jawabnya apa tadi? Seperti yang dialami oleh Elia. Elia nabi yang sangat bermukjizat besar, selalu spektakuler. Tetapi di dalam keterpurukannya, Tuhan menyapa dia di dalam diam. Diam itu seperti apa? Kita meriset. Kita lagi reboot, booting. Seperti komputer yang harus di-booting gitu kan. Nah itulah. Maka aplikasi kita di dalam hidup kita kadang-kadang gak usah selalu rame-rame. Gak selalu memuji Tuhan itu harus teriak-teriak. Saya pernah dikasih video teman saya, turis Indonesia datang ke Senakel di ini.
di Yerusalem, kemudian turis Indonesia itu ada ibu-ibu berdoa berbahasa roh sambil teriak-teriak, akhirnya apa? Diusir sama si penjaga dari senakel itu. Apakah manifestasi Roh Kudus itu harus teriak-teriak? Enggak. Tuhan itu enggak tuli. Dan luangkan waktu sunyi setiap hari, belajar merendahkan hati, dan bawa bangsa kita ini dalam doa yang hening. Hening itu perlu. Untuk apa? Untuk riset. Wes cukup Elia. Wes gak usah musisat maneh, menang. Dan di situ momen ketika dia tersembuhkan dari kegundahan hatinya. Jadi jangan anggap seorang pendeta besar yang riuh di KKR itu kadang-kadang memiliki titik yang sangat lemah. Ketika titik lemah ini seperti Elia, maka harus ada titik riset. Dia yang sudah sombong, dia yang sudah narsis, riset. Seperti Salomo, sudah jadi megalomania, udah tuwek, nulis buku aja. Kasih pejangan-pejangan buat nanti seluruh rakyatmu mengerti hikmat terbesar itu apa. Bukan kekayaan, bukan kemasyhuran, bukan kepintaran, tetapi kedekatanmu dengan Tuhan. Jadi kenapa sih kok ada pemimpin itu mencapai titik narsistik spiritual? Padahal roll sombong itu gak oleh. Emang gak tahu? Ngerti. Tapi kenapa dia juga melakukan ini? Ini kadang-kadang berasal dari kerendah dirian yang salah. Dan kesombongan itu kemudian mendahului kehancurannya. Jadi saya sudah selesai ngotai diri saya sendiri. Narsisism spiritual bahaya. Lalu ya, ojo melonok total, ke obat. Ada obatnya. Obatnya itu apa? 1 Timotius 6 ayat 6. Obat penyakit narsis adalah rasa cukup. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Cukup. Demikian juga dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Apapun cukup. Ya. Dan dasar Allah yang maha cukup, tentu saja kita ingat ayat ini, ya. Ayat yang kita sukai. Filipi 4 ayat 19, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Dan rasa cukup ini lahir dari keyakinan bahwa Allah kita itu memelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami semua punya potensi untuk berpenyakit narsis. Tapi Tuhan, terima kasih untuk teguran-Mu hari ini. Obatnya hanyalah rasa cukup. Ajari kami Tuhan untuk mengerti terus-menerus, diingatkan terus-menerus. Walaupun firman itu sudah kami ketahui, tapi seringkali kami jatuh ke dalam lubang yang sama. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni ketidaktepatan kami. Ampuni kesombongan kami. Biarlah keheningan saat menjadi suatu riset bagi kami masing-masing. Untuk kami masing-masing belajar mengerti bahwa pusat ibadah kami hanya Engkau saja ya Tuhan. Beshem ha'af ya ben firwah kodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.
Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau terus senantiasa mengirimkan akan hamba-hamba-Mu ke tempat ini untuk memberikan kepada kami isi hati-Mu, untuk kami boleh terus semakin hari semakin bertumbuh, untuk menjadi pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang semakin berkenan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Kau sudah memutus akan hamba-Mu Ibu Rita Wahyu di tengah-tengah kami, menyampaikan akan isi hati-Mu, agar kami semuanya jemaat-Mu dan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Bapa boleh semakin memahami hal-hal yang senantiasa menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, yaitu hal-hal yang senantiasa memuliakan Engkau, hidup yang senantiasa berpusat kepada Engkau dan bukan berpusat kepada diri kami. Kiranya Engkau terus memberkati akan hamba-Mu. Kiranya Engkau terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan pengurapan yang dari tempat tinggi akan hamba-Mu ini, sehingga Engkau terus membawakan hamba-Mu ini kemanapun hamba-Mu ini pergi, dalam anugerah kasih dan kemurahan-Mu, pengurapan-Mu, kasih dan kuasa-Mu dan anugerah-Mu tetap limpah atas akan hamba-Mu. Berdoa untuk pelayanannya, untuk seluruh pekerjaannya, keluarganya besarnya Tuhan. Biarlah kiranya semuanya itu ada dalam berkat pelindungan, anugerah melimpah yang dari Bapa di surga. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya firman-Mu dalam ibadah pagi hari ini sudah mengubahkan kami. Firman-Mu itu yang sudah memulihkan kami. Firman-Mu itu yang sudah memberikan kami kekuatan. Kalau sebentar kami pulang, kami percaya kami juga pulang dengan sukacita, dengan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Bethany Shalom Family yang dikasihi Tuhan, saat ini angkatlah tangan dan pandanglah kepada wajah Bapa kita di surga yang begitu mengasihi Engkau dan rindu untuk memberkati Engkau. Jemaat Bethany Shalom Family yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah sertamu berkat dan rahmat yang baru yang dari Bapa di surga, oleh cinta kasih-Nya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu ajaib, dan persekutuan Roh Kudus itu yang senantiasa akan memberikan kekuatan dalam hidupmu, itu yang senantiasa akan menolongmu, itu yang senantiasa meneguhkanmu, menghiburkanmu, dan bahkan akan membuat engkau senantiasa berhasil untuk melakukan kehendak Bapa dan membuat engkau diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Yesus memberkati.